Maka Allah Ta'ala berfirman bahwasanya hajat ini juga lebih sakit daripada rekam aja dia. Jadi kesimpulannya, apabila ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka syukurilah. Karena apabila kita bersyukur, Allah akan dapat nikmat tersebut kepada kita semua. Hari ini kita diberi rezeki oleh Allah Taala 50.000, maka syukuri. Karena apabila kita bersyukur, Allah akan lipat gandakan nikmat tersebut. Dan sebaliknya, apabila kita mendapatkan 50.000 tapi tidak bersyukur kepada Allah Taala, maka ketahuilah ada Allah lebih sakit. Jadi paling tidak sedikit-sedikitnya adalah mengucapkan syukur alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas tentang adab-adab daripada keseharian kita. Salah satunya adalah adab ketika ingin beristirahat atau tidur. Di beberapa pertemuan kita sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyimak salah satu daripada adab ingin istirahat. Salah satunya adalah berwudu. Jadi usahakan ketika ingin beristirahat, maka amalan yang paling utama, yang paling baik dilakukan sebelum tidur adalah berwudu. Di dalam riwayat dikatakan bahwasanya barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, maka orang tersebut akan tidur bersama malaikat. Dan tidak orang tersebut berbolak-balik kecuali malaikat tersebut memintakan ampun kepada Allah Taala untuk hamba tersebut. Jadi apabila kita berwudu sebelum tidur, kemudian kita tidur, maka tidurnya kita bersama malaikat dan tidak kita berbolak-balik kecuali malaikat tersebut memintakan ampun kepada Allah Taala untuk hamba tersebut, untuk kita semua. Karena apa? Karena dia hamba tersebut tidur dalam keadaan berwudu. Dan di dalam riwayat lain pun dikatakan bahwasanya barang siapa yang berwudu sebelum tidur, kemudian dia tidur dalam keadaan berwudu, maka tauhidnya diangkat Allah Taala ke arsy. Itu untuk orang yang berwudu. Maka usahakan sebelum tidur, usahakan untuk berwudu terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian ayat yang kedua sebelum tidur. Ada kedua sebelum tidur, usahakan yang kedua adalah menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan. Karena arah kiblat merupakan yang paling mulianya arah. Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah berwudu usahakan ketika ingin tidur usahakan menghadap kiblat, karena itu adalah salah satu arah yang paling afdolnya arah. Gimana caranya tidur ke arah kiblat? Dia tahu kalau seandainya ada mayit di sholat, biasanya ditaruh di depan kita semua, kemudian dia tidurnya memanjang. Contoh seperti itu. Jadi tidur menghadap ke arah kiblat itu, tidurnya melengkung ke arah sana. Sekarang atau kepala di sebelah kanan, kaki sebelah kiri, atau sebaliknya kaki sebelah kanan, kepala sebelah kiri. Sembarang aja. Yang penting menghadap kiblat. Contohnya seperti ini. Ini misalnya ranjang atau kasur kita memanjang yang sana, memanjang. Maka tidur menghadap kiblat itu adalah kepalanya sebelah kiri ulur, kakinya sebelah kanan ulur. Kemudian menghadap kiblat itu adalah menghadapnya kiblat, berarti kiblatnya seperti ini. Bertumpu ke sebelah kanan kita, bertumpu ke sebelah kanan, berarti seperti itu. Kalau seandainya terletak seperti ini, maka tidur menghadap kiblat itu adalah bertumpu ke sebelah kanan kita, berarti seperti ini. Kepala di sini, kaki di sini. Itu tidur menghadap kiblat. Misalkan tidur menghadap kiblat. Kemudian tidur pertanyaan, kalau seandainya kasur kita itu tidak menghadap kiblat,
Ya, misalnya contohnya di sebelah sana. Yang awalnya seperti ini, ternyata jatuhnya ke sana. Harusnya menghadap kiblat, ternyata ini tidak menghadap kiblat. Atau sebaliknya, contohnya ke sebelah kiri sana. Nah itu gimana? Ini ada. Maka alternatif yang kedua adalah tidur berbaring ke arah sebelah kanan. Kalau seandainya kita tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka alternatif selain daripada itu adalah menghadap ke arah kanan. Nah, kalau seandainya nih, contohnya ke arah kanan, maka kita tidur menghadap ke kanan. Intinya bertumpu ke sebelah kanan. Lebih nomornya adalah menghadap kiblat dan bertumpu ke sebelah kanan. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka usahakan tidur bertumpu ke sebelah kanan, menghadap ke sebelah kanan. Nah, itu. Kemudian tidur pertanyaan, kalau seandainya tidur ternyata kasur kita ini kebetulan menghadap kiblat, tapi dia tidak memanjang ke kanan kiri, tapi dia lurus. Nah, yang awalnya seperti ini, ternyata dia lurus seperti ini, dan ternyata tidurnya itu kakinya menghadap kiblat. Kakinya menghadap kiblat. Ibarat kalau seandainya ini kepalanya, ya, ini kakinya, tidurnya seperti ini terlentang. Itu gimana hukumnya? Kira-kira. Kalau seandainya begitu, ini menghadap kiblat sujud, tapi kakinya menghadap kiblat. Nah, kalau tadi kan tidur terlentang, memanjangkan kaki, tapi kita berjumpa sebelah kanan terhadap kiblat, kemudian berenang mengumpulkan mayit. Nah, seperti itu sudah contohnya di arah kiblat. Tapi permasalahan sekarang adalah apabila kita tidur pas kebetulan ternyata kaki kita yang menghadap kiblat, kepala kita yang sebelah sana, itu gimana? Apakah haram atau makruh? Nah, kira-kira seperti apa? Jadi jawabannya adalah apabila kita tidur seperti itu, hukumnya adalah boleh-boleh saja. Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat itu adalah perkara yang makruh. Apa itu makruh? Sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau haram itu adalah larangan yang keras, tapi kalau makruh itu hanya larangan yang bahasanya tidak terlalu keras. Ada dapat pahala ini, tapi bisa menggiring kita kepada perkara dosa. Seperti tidur setelah sholat asar, atau tidur setelah sholat subuh, itu makruh hukumnya. Sama juga tidur pas menjelang kakinya menghadap kiblat. Sebagian ulama mengatakan itu makruh, sebagian lagi ada mengatakan boleh-boleh saja, tapi sebagian lagi ada yang mengatakan itu kurang adab. Nah, kurang adabnya, karena adab yang paling bagus adalah tidak menghadap kiblat kakinya ini. Makanya usahakan kalau seandainya nih, dia dari keadaan jalan yang jauh, kemudian ingin istirahat di masjid, maka usahakan jangan sampai kaki ini menghadap kiblat. Paling tidak sorok sedikit ke kiri atau sorok sedikit ke kanan. Jangan sampai mentok-mentok menghadap kiblat. Ya, intinya antara tiga ini, antara makruh, makruh, kurang adab dan sama, boleh-boleh saja. Tapi menurut paling bagusnya adalah usahakan jangan sampai kaki menghadap kiblat. Ya. Kepalanya yang menghadap kiblat. Kepalanya berarti seperti ini. Kepala di sini, kakinya ke sana. Kurang lebih ya. Tapi yang lebih parah lagi ada kiblat. Kalau seandainya kepala menghadap kiblat itu menjadi masalah. Artinya itu belakang itu. Paling tidak kita tidur menghadap ke sebelah kanan. Kalau seandainya tidak memungkinkan menghadap kiblat, maka disorot sedikit. Intinya, kalau seandainya tidak bisa menghadap kiblat, menghadap ke kanan dan usahakan bertemu ke sebelah kanan. Kalau seandainya nih, ternyata kalau tadi apa nih, sebelah kiri kepalanya, sebelah kiri mulut, kemudian kakinya
silakan dulu. Itu nyaman menghadap kiblat. Kalau seandainya kalimatnya kepalanya sebelah kanan, terus kakinya sebelah kiri, ingin menghadap kiblat, tapi berdua ke sebelah kiri, ingin ya kalau tadi kan kayak gini berenang. Nah ini pasti pasnya di sini. Terus berdua sebelah kiri kita menghadap kiblat, hendak apa mengamalkan sunnah Nabi, tapi kita berdua sebelah kiri. Itu gimana tuh kira-kira? Jadi seperti yang dikatakan dalam hadis ini, usahakan ada kiblat itu pertama. Kalau seandainya dalam keadaan seperti itu tadi, itu bisa apa tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Yang penting intinya menghadap kiblat. Ya walaupun yang berjumlah sebelah kiri. Nah, yang jadi masalah itu kalau seandainya dia tidak bisa menghadap kiblat, ya dia tidak bisa menghadap kiblat, tapi dia tidur di sebelah kiri atau bertemu sebelah kiri. Mohon maaf, ulun jujur. Biasanya kalau istirahat atau tidur, ulun merasa lebih nyaman bertemu sebelah kiri. Ulun akan karena tahu kenapa? Sebenarnya dalam kesehatan itu lebih bagus. Kita itu ternyata menghadap ke kanan, artinya bertemu sebelah kanan. Tinggi itu lebih bagus. Tinggi, sakit, tinggi. Sebenarnya kalau dari pandang ilmu kesehatan lebih bagus itu bertemu sebelah kanan. Kalau sama kiri boleh tidak ada masalah. Tapi usahakan hidup bertemu sebelah kanan. Itu ada di sebelah kanan, bangun ternyata bertemu sebelah kiri, itu kan jadi masalah. Tapi awalnya kita sudah mengobati sunnah Nabi bertemu sebelah kanan. Itu, kalau jadi masalah. Yang penting kita tidur paling pertama adalah menghadap kanan. Niatnya tinggi, itu yang paling pertama. Tapi kalau seandainya tidur kemudian mengawali tidur sebelah kiri, begitu sebelah kiri itu yang nanti mungkin sangat kurang adat. Kalau tidur berkata bagus apa kira-kira? Tidur berkata itu sebenarnya kalau dari ilmu kesehatan pada dokter itu menyarankan tidur di sebelah kanan, bertemu sebelah kanan. Kalau setelah itu kurang dianjurkan. Paling bagus bertemu sebelah kanan. Yang paling parah tadi kalau tidur dalam keadaan terkurang. Kalau tidur dalam keadaan terkurang ini Nabi tidak bisa makruh hukumnya. Ya, jadi usahakan kalau tidur jangan sampai terkurang. Kalau seandainya tidur dalam keadaan terkurang, itu hukumnya adalah makruh. Nah, usahakan apalagi ketika salah belum dapat, apabila ada kurang atau anak kita atau istri kita tidur dalam keadaan terkurang, itu takut kalau bisa. Usahakan diatur. Jangan tidur dalam keadaan terkurang, itu tidak bagus. Tidak bagus. Apalagi sekarang yang berjuang waktu motor itu, mohon maaf kalau di negeri Saudi atau di Yaman itu tidur memakai kulit itu aib. Tidur dalam keadaan memakai kulit atau mengeluk kulit itu hukumnya adalah apa ya? Tidak ada, cuma itu aib. Artinya sesuatu yang tidak bagus bersifatnya itu di makanya itu kalau di Arab itu tidak boleh kemudian pakai kulit itu tidak boleh aib ada bagus apa itu dalam keadaan terkurang itu lebih lagi itu bahkan awal-awal yang hidup dalam keadaan terkurang itu takut. Apalagi ada tidak orang Arab yang mengakui baik-baik
kamu kita masih ada hatinya, masih pakai perasaan. Kalau orang Arab kemudian lihat-lihat tuh di sosial media bercandanya di orang-orang kayak apa sekarang wanita kumpul macam-macam ini orang Arab. Jadi usahakan apabila ada di masyarakat anak-anak atau istri kita itu dalam keadaan terpulang, usahakan jangan sampai kabur aja. Usahakan itu dalam keadaan menghadap kiblat, atau kalau seandainya tidak bisa menghadap kiblat, maka berlutut sebelah kanan. Nah, itu adab yang ketiga. Adab yang pertama berwudu, kemudian yang kedua menghadap kiblat, kemudian yang ketiga adalah berbaring ke arah sebelah kanan apabila tidak bisa menghadap kiblat. Maka alternatif selanjutnya adalah menghadap ke sebelah kanan. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang keempat adalah bertaubat dari seluruh maksiat, karena dikhawatirkan ajalnya atau kematiannya akan datang kala dia hidup. Jadi adab yang keempat adalah bertaubat dari seluruh maksiat. Kita kan tidak tahu seperti yang pernah sampaikan, pernah kita dengar juga al-insan makan manusia. Jadi manusia ini adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi ada ada mungkin manusia itu luput dari kesalahan, pasti ada kesalahan. Sedikit aja keluar kelihatan dirinya maksiat. Sedikit aja kita keluar bermotor perjalanan, ada tahunya juga kita ada ada ginian yang bahasanya itu berbuka orang berzina sudah maksiat. Ini ada kalau seandainya di jalanan ketemu sama perempuan, pas kebetulan perempuan tersebut ternyata dalam keadaan membuka aurat, kira-kira hukumnya apa ya? Kita bermotor atau kendaraan, pas kebetulan di depan kita ada wanita yang kebetulan membuka aurat. Nah, kalau seandainya kita melihat berdosa, kalau seandainya ada melihat sayang. Masalahnya di lampu merah itu gitu stop, bisa dikemudian lagi dan bisa masuk. Nah, gimana tuh? Kalau seandainya kita melihat berdosa, ya berdosa. Kalau seandainya kita tidak melihat, kalau yang ditakutkan karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pas kita berjalan, pasti kuman, ada minyak, iya, nengok sedikit selesai. Nah, jadi seperti ini. Pandangan pertama itu adalah bukan rezeki, tapi pandangan pertama itu adalah pandangan yang dimaafkan. Apabila kita melihat dunia kita, pas kemudian wanita tersebut tidak dalam keadaan kemauan, maka pandangan pertama kita itu adalah pandangan yang dimaafkan. Nah, jadi tidak jadi masalah. Tapi dengan syarat pandangan pertama itu ya hanya sekejap matanya. Wanita yang tidak melihat sudah jangan lagi melihat ini intinya jangan ditaruh lagi. Ditaruh saja jadi masalahnya. Itu bukan pandangan. Itu yang pertama, pandangan pertama itu dimaafkan. Tapi nanti ketika kita menolak yang kedua kalinya, itu baru masuk dalam perkara maksiat. Mohon maaf, maksiat ini ini hukum syariat yang menyampaikan. Kalau sudah pandangan kedua, selesai sudah. Bolehlah kita istighfar. Boleh menganggap pertama kita ucapkan istighfar. Itu dianjurkan sebenarnya. Makanya oleh jujur, mulut kemana-mana itu pasti harus membawa perasaan vital yang masuk ke dalam diri ini. Jadi pun ada melihat yang perkara yang dilarang seperti yang wanita yang mau tahu, astagfirullahaladzim, itu yang mau dijanjikan malah. Jadi jalan yang tidak ini
itu ibadah. Nah, jangan sampai kita ini berkendara hati kita atau akal kita ini kosong. Jangan seperti itu. Usahakan kalau seandainya berkendara atau ada kegiatan apa-apa, usahakan berpikir, astagfirullahaladzim, atau salawat, melihat yang bagus-bagus, subhanallah, melihat yang ada baik, astagfirullah. Nah itu yang lebih utama sebenarnya. Bukan hanya menentukan dalam istighfar, astagfirullahaladzim, itu sebenarnya. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang keempat adalah bertobat dari seluruh maksiat. Nah, ini terakhir kita sampaikan. Jadi di dalam buku ini risalah amalan ini, jadi di sini adalah amal-amal keseharian, ada yang sila, ada doa zikir, macam-macam. Jadi di dalam kitab ini atau di dalam buku ini ada salah satu amalan sebelum tidur. Seperti yang saya sampaikan tadi, adab yang keempat daripada adab yang istirahat atau yang tidur adalah bertaubat dari segala maksiat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Aisyah, salah satu anaknya Nabi, pernah berkata kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin sekali istirahat, aku ingin tidur." Kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, janganlah kau tidur sebelum engkau melakukan empat perkara ini." Yang pertama adalah menghatamkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran sebanyak sekali. Ujarnya Rasulullah kepada Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, janganlah engkau tidur kecuali engkau menjadikan para nabi dan para rasul itu menjadi syafaat atau penolong engkau nanti di akhirat kelak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, janganlah engkau tidur kecuali engkau meminta ampun kepada Allah dan menjadikan kaum muslimin dan muslimat itu ridho kepada Allah. Kemudian yang keempat, janganlah engkau tidur kecuali engkau melakukan haji dan umrah. Kemudian Aisyah mendengar perintah daripada perintah Nabi. Ketahuan Aisyah senyum, "Ya Rasulullah, bagaimana aku ingin istirahat atau aku ingin tidur, tapi aku harus melakukan khataman Quran, kemudian menjadikan para anbiya dan para rasul menjadi syafaat aku nanti di akhirat kelak, dan menjadikan kaum muslimin ridho kepada aku, dan yang terakhir aku harus melaksanakan haji dan umrah. Bagaimana aku harus melaksanakan itu semua sedangkan aku ingin istirahat?" Nah, jadi ujar Rasulullah, yang pertama, apabila engkau ingin tidur, maka hatamkan Al-Quran. Cukup engkau membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Maka barang siapa yang membaca Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka setara orang tersebut menghatamkan Al-Quran. 3 kali hidupnya sudah dihitung menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, janganlah engkau tidur kecuali engkau menjadikan para anbiya dan para rasul itu menjadi syafaat penolong engkau nanti. Maka cukup bagi engkau untuk berselawat atas para anbiya dan rasul. Kemudian yang ketiga, janganlah engkau tidur kecuali engkau meminta ampun kepada Allah, bertobat segala maksiat yang engkau berbuat yang dalam seharian, dan menjadikan kaum muslimin itu ridho. Maka cukup bagi engkau untuk membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan yang terakhir, janganlah engkau tidur kecuali engkau melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka cukup bagi engkau membaca tasbih, tahmid dan tahlil, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali. Maka barang siapa yang membaca tasbih, tahmid dan tahlil sebanyak 7 kali, maka setara orang tersebut mendapatkan pahala haji dan umrah. Jadi seperti itu, ini amalan yang bagus yang bisa kita amalkan. Yang pertama adalah membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, sampai akhir sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu membaca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup
baca 3 kali kan atau 5 kali kan atau 9 kali, intinya ganti atau dapat pada zaman ada tidak salah. Nah, 3 kali atau 5 kali atau 9 kali. Qul huwallahu 3 kali, shalawat 3 kali, kemudian yang ketiga adalah beristighfar. Ya, astagfirullahaladzim li wa lil mu'minina wal mu'minat, atau astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim li wa lil mu'minina wal mu'minat, sebanyak berapa kali? Sebanyak yang mampu. 3 kali, 5 kali, atau 7 kali kan sekarang ya pasti harus beristighfar. Kemudian yang terakhir membaca tasbih tahmid sebanyak 7 kali. Nah, maka barang siapa yang melakukan daripada perkara tersebut, insya Allah ketika barangnya nanti dia akan semangat. Dia amalkan ini sebenarnya ada juga amalan yang bagus, membaca tasbih tapi dan tahlil subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 34 kali. Ini barang siapa yang mengamalkan amalan tersebut, maka ketika bangunnya itu semangatnya luar biasa. Jadi tidak ada rasa malas lagi. Jadi sebagai Allah akbar, pun kita alam dari Allah, kalau ada masalah pahami, ada salah daripada perkataan atau perbuatan yang mudah-mudahan kita semua panjang umur sehat walafiat, ya amal hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah kita dari tempat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengabulkan hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan membaca al-Qur'an majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Menyampaikan pesan, insyaallah setelah salat isya ini kita ada undangan alhamdulillah di tempatnya Bapak Polis di depan gang dulu, di depan gang dulu.